percaya bahwa masyarakat Indonesia itu bijaksana. Ya. Dalam masyarakat yang bijaksana, dalam kontestasi politik, yang harus menjadi faktor utama adalah karakter, nilai-nilai, norma-norma, etika. Ya, karena itu yang akan menentukan keberpihakan pemimpin tersebut, ya, prioritas pemimpin tersebut, dan empati. Ya, apakah dia benar-benar ikut merasakan ya apa yang dirasakan oleh masyarakat. Oke. Jadi strateginya apa dong yang disarankan, Pak Tom? Belum terjawab tuh tadi. Istilahnya be yourself, just be yourself. Ya, nggak usah aneh-aneh, nggak usah terlalu banyak gimmick. Ya, yang penting kalau istilah kekiniannya kan otentik. Jadi tulus apa adanya, baik yang kelebihan maupun kekurangan. Ya, semakin jujur semakin baik. Ya, kita terbuka mengenai kelebihan, ya, dan terbuka mengenai kekurangan, ya, dan itu kenapa misalnya saya semakin terbuka, ya, misalnya mengenai karakter saya yang sebenarnya privat, introvert, ya, lebih nyaman di belakang layar, ya, karena kalau rakyat pemilih, ya, konstituen mau diminta untuk mempercayai wewenang kepada kami, termasuk saya, ya mereka berhak untuk tahu ini orang sebenarnya kayak apa sih, ya, dan tanpa dipoles-poles, tanpa dibedak dengan tebal, ya, tanpa didandan secara berlebihan gitu. Jadi hemat saya, strategi kami itu aja, be yourself, be your real authentic self. Saran dari segi bagaimana cara merepresentasikan diri. Tapi kalau misalkan kita mengingat bahwa sebelumnya Pak Tom ketika bersama Pak Jokowi, awal pertama kali bersama itu bertemu dari zaman beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta sampai membantu beliau tetap menjadi menteri, 2 jenis nomenklatur menteri, pada situ perdagangan dan juga BKPM. Pak Tom ini kan bertugas salah satunya adalah memberikan masukan-masukan untuk pidato beliau. Nah kalau Pak Anies apakah juga melakukan hal yang sama, ini aja untuk pidato-pidatonya, kemudian ini gagasan yang harus disampaikan atau gimana? Atau kalau tadi kan kita dengarnya kayak Pak Tom cuma memberikan image bagaimana menunjukkan sincere begitu ya? Karena itu kan tadi menjawab strategi pemenangan. Ya. Sekarang kalau kita bergeser kepada topik apa peran saya, ya, apakah mirip dengan peran saya di pemerintahan Pak Jokowi, ya, dengan peran saya di timnya Pak Anies, Pak Muhaimin, ya. Peran saya sama, Mbak Tisa, yaitu substansi, materi, kebijakan, ya. Itu keahlian saya, makanya posisi saya sebagai co-captain adalah co-captain bidang substansi, materi, dan kebijakan. Ya, jadi, tapi memang harus saya akui, Presiden Jokowi dengan Pak Anies itu sangat berbeda. Ya, jadi tentunya kita semua ketahui bahwa Pak Jokowi itu latar belakang pengusaha, seperti saya, ya, sangat pragmatis, ya, sangat berorientasi kepada hasil. Ya. Sementara Pak Anies itu berlatar belakang akademisi dan sangat berpegang teguh kepada kelembagaan, proses, prosedur. Ya, kalau kami di kalangan pengusaha, kalau bisa ya motong proses, ya kan, lebih cepat lebih baik, ya kan. Kalau ada shortcut, kalau kita bisa motong prosedur, motong proses untuk mencapai hasil lebih cepat, itu lebih baik, ya kan. Tapi kalau itu nggak terkendali, ya akibatnya bisa berujung pada korupsi, bisa berujung kepada kecurangan, ya kan, misalnya kita diam-diam ngurangin spek produk, ya. Jadi memang perlu sebuah keseimbangan antara proses prosedur dengan orientasi hasil, ya. Kalau saya suka bilang Pak Presiden Jokowi itu istilahnya maximizer. Beliau selalu maunya maksimal.
Kalau saya bilang Pak Anies itu optimizer, ya beliau maunya optimal. Optimal itu tidak selalu sama dengan maksimal. Ya, kadang-kadang maksimal itu berlebihan. Ya, jadi memang beda satu latar belakang dan juga mental pengusaha, satu latar belakang akademis dan mental proses analisa prosedur ya. Kalau ini kan besok sudah ada 4 debat yang berjalan. Besok akan jadi debat pamungkas di hari Minggu. Akan sejauh mana sih debat ini berpengaruh untuk elektabilitas Pak Anies, menurut Bapak? Saya kebetulan percaya bahwa debat-debat ini khususnya itu punya dampak pada elektabilitas. Ya. Jadi beda bahkan dengan 5 tahun yang lalu. Ya. Sejak 5 tahun yang lalu, yang namanya media sosial itu sudah berkembang lagi. Ya, jadi seingat saya 5 tahun lalu TikTok belum ada atau masih sangat kecil. Ya. Jadi beda sekali kan sebuah kampanye 2019 di mana tidak ada TikTok dibandingkan kampanye 2024 di mana TikTok adalah platform media sosial terbesar ya kan antara semua dan juga 5 tahun terakhir Instagram berkembang terus ya berevolusi terus. Ya 5 tahun lalu belum ada yang namanya Reels, belum ada yang namanya Stories, Insta Stories ya kan. YouTube juga berkembang terus ya kan dengan YouTube Shorts dan sebagainya. Jadi ya pokoknya beda banget lah kampanye di 2024 ya dibandingkan kampanye di 2019. Oke. Tapi berarti berpengaruh ya nanti hasilnya ya? Karena bergema ya berhari-hari dan berminggu-minggu melalui sosial media itu melalui tadi sosial media. Pada Jadi potongan-potongan video itu ya kemudian diskusi publik yang terpicu ya jadi wacana-wacana ya kan kemudian momen-momen ya saat-saat tertentu itu yang memantik diskusi publik kontroversi gaduh ya tapi itu punya konotasi negatif bagi saya ini sangat positif. Ini sangat-sangat positif. Ya. Pak, kalau kita lihat ya dari hasil sejumlah lembaga survei yang ada, posisi Pak Anies itu kalau tidak berada kebanyakan berada di posisi nomor urut peringkat kedua dari tingkat elektabilitas berdasarkan hasil lembaga survei. Kalaupun kadang juga berselisihan dengan nomor urut 3, 1 dan 3 ini selalu kejar-kejaran gitu, rebut-rebutan, berada di rentang margin of error elektabilitasnya. Nah, kira-kira punya hasil hitungan elektabilitas sendiri nggak sih dari tim Amin? Hasilnya gimana? Apakah mungkin berbeda dengan hasil survei atau mungkin ya tidak jauh berbeda dengan hasil survei? Tapi nanti Pak kita jawab saja berikut. Kami kembali sesaat lagi.